Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Kita teruskan pembahasan kita mengenai dasar-dasar manajemen keuangan di mata kuliah manajemen keuangan. Di bagian pertama kita sudah membahas apa itu manajemen keuangan atau finance ya, dimana sekali lagi di mata kuliah ini intinya hanya dua, yaitu kita belajar tentang bagaimana investor dan bisnis atau perusahaan mengevaluasi atau memutuskan di mana mereka akan berinvestasi yang pertama, dan yang kedua bagaimana mereka mendapatkan pembiayaan atas keputusan investasinya. Nah, kemudian di bagian kedua kita belajar tentang prinsip dasar manajemen keuangan, dan di bagian ketiga kita akan belajar tentang firms and financial market, tentang perusahaan dan pasar keuangan. Nah, ini ada hubungannya dengan bagian pertama. Jadi kalau di bagian pertama itu kita belajar tentang bagaimana perusahaan memutuskan investasi dan membiayai investasinya. Nah, bagian bagaimana membiayai investasi ini itu salah satunya bisa diperoleh dari financial market atau pasar keuangan. Di financial market itulah perusahaan bisa mendapatkan pinjaman ataupun ekuitas untuk membiayai investasinya. Nah, di bagian pertama kita akan belajar tentang pemain di financial market. Jadi sebagaimana yang tadi ya kita bahas di sini, yang pertama ada pemain yang pertama ada saver atau investor, orang yang mempunyai modal, orang yang mempunyai ekuitas yang mau investasi, ya kita ini gitu ya, punya modal. Terus kemudian yang kedua ada borrower. Borrower ini berarti perusahaan tadi, perusahaan yang membutuhkan modal, dimana kita investor menanamkan modal di sini, berikan pembiayaan. Terus borrower yang membutuhkan modal untuk berinvestasi di sini, dia berinvestasi, kemudian dia harus membayar lagi modal yang dia peroleh, gitu ya. Makanya di sini ada financing repaid. Nah, di antara saver dan borrower ada pihak ketiga, yaitu financial market atau perantara, institusi perantara di antara saver dan borrower. Financial market ini terdiri dari perusahaan-perusahaan keuangan, gitu ya. Dan kemudian juga ada market, nanti kita pelajari semua. Yang termasuk perusahaan keuangan ada commercial bank, finance companies, ini insurance, investment bank, investment companies. Nanti kita bahas satu-satu apa contohnya. Dan kemudian yang pasar sekuritas, ada pasar debt untuk pinjaman, dan ada pasar saham untuk stok. Gitu. Jadi sekali lagi playersnya ada 3. Yang pertama kita sebagai investor yang mempunyai modal, kemudian yang kedua borrower, perusahaan yang membutuhkan modal, yang ketiga perantara di antara saver dan borrower, yaitu financial market institution. Nah, yang pertama financial market institution itu ada commercial bank. Commercial bank ini seperti yang kita ketahui sehari-hari, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada Bank BNI, dan lain sebagainya. Bank-bank itu kan menghimpun dana dari deposan dari kita sebagai yang nabung di bank, gitu ya, atau membeli deposito di bank, menanamkan uang kita di bank, membeli deposito, kemudian bank meminjamkan uang kredit korporasi ke perusahaan-perusahaan. Itu yang pertama, commercial bank. Yang kedua, finance companies. Finance companies itu adalah korporasi ya, perusahaan yang memang dia itu meminjamkan uang ke perusahaan lain untuk kebutuhan investasi, tetapi mereka bukan commercial bank, mereka bukan bank komersial. Contohnya kalau di Indonesia ada Dana Reksa, ada Saratoga, ada Farallon, ada SMI yang BUMN ya, Sarana Multi Infrastruktur. Jadi mereka bukan commercial bank, mereka bukan bank sebagaimana umumnya, tetapi mereka memang perusahaan keuangan yang
menghimpun dana dari investor yang ingin menanamkan modal, kemudian mereka menyalurkan ke perusahaan yang membutuhkan modal. Itu yang pertama, financial services. Yang kedua ya. Yang pertama tadi commercial bank. Yang ketiga, insurance companies. Jadi insurance companies ini sebenarnya juga perusahaan investasi karena dia menjual investasinya, dia menjual menjual asuransi dan kemudian dia mendapatkan premi. Premi itu dikelola untuk memenuhi kewajibannya ya. Ketika ada yang ngeklaim asuransi, dia punya uang untuk membayar klaim itu. Nah, ini kan membutuhkan pengelolaan. Nah, bagaimana perusahaan asuransi itu mengelola uangnya? Ya, mereka investasikan premi-premi yang mereka dapatkan dari nasabah itu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ekuitas untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya kalau di kita di Indonesia ada Manulife, ada Prudential dan lain sebagainya. Ada AXA yang kerjasama dengan AXA Mandiri dan seterusnya. Itu Prudential Life. Itu contoh perusahaan asuransi. Itu yang ketiga. Yang keempat, investment bank. Jadi investment bank ini bank investasi. Dia memang mengkhususkan kegiatan bisnisnya sebagai financial intermediaries gitu ya, tetapi mereka umumnya tidak hanya memberikan modal dan kemudian selesai gitu. Jadi mereka umumnya itu juga menjadi penasehat investasi ya. Jadi mereka provide advisory ini. Jadi selain meminjamkan uang yang mereka peroleh dari investor, mereka juga sebagai konsultan, mereka juga sebagai advisor, penasihat investasi. Contohnya kalau di Indonesia ada Citi, ini kebanyakan perusahaan ini ya, perusahaan luar negeri tapi juga buka cabang di Indonesia. Ada Citi, ada Merrill Lynch, ada Goldman Sachs. Ini perusahaan-perusahaan investment bank itu tadi. Jadi mereka tidak hanya bertindak sebagai lenders atau pemberi pinjaman, tapi mereka juga sebagai advisor. Terus kemudian ada lagi yang namanya mutual fund. Mutual fund ini kalau di kita adalah bahasa sederhananya adalah reksadana. Jadi reksadana sebagaimana kita ketahui ada perusahaan-perusahaan yang menjual portofolio investasi. Jadi contohnya kalau di Indonesia ada Dana Reksa, ada Panin, reksadana gitu ya. Jadi mereka berinvestasi ke misalnya reksadana yang saham ya. Perusahaan-perusahaan ini misalnya Panin membeli 5 saham gitu ya. Misalnya Indofood, Adikarya, Waskita Karya, Unilever, dan misalnya saham Bank Mandiri gitu ya. Jadi ada berbagai macam sektor. Kemudian dari 5 saham yang dibeli ini dibuat satu portofolio investasi yang disebut dengan reksadana tadi, dan kemudian produk hasil portofolio atau gabungan dari 5 saham itu dijual ke masyarakat lagi atau ke investor lagi, yang kemudian satuan penjualan reksadananya itu biasa disebut dengan net asset value gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan reksadana ini mendapatkan fee dari pengelolaan investasinya tadi. Mereka berinvestasi, menggabung-gabungkan atau membuat campuran komposisi investasi gitu ya, dan kemudian mereka mendapatkan fee dari investor. Tentu kalau saham-saham misalnya 5 saham tadi yang dicontohkan, ada Unilever, ada Indofood, ada Bank Mandiri, ada Adikarya tadi, sahamnya naik, maka portofolio reksadana misalnya tadi yang menyusun Panin juga naik, maka pemegang reksadana yang dijual oleh Panin tadi juga nilai NAV-nya juga naik gitu. Itu yang berikutnya, mutual fund yang kelima. Kemudian yang keenam ada ETF namanya ya, Exchange Traded Fund. Ini bahasa sederhananya mirip dengan reksadana, cuman bedanya dari reksadana biasa adalah dia membuat portofolio bisnis di luar negeri gitu. Jadi misalnya tadi kalau
panin kan membeli saham perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, kalau ETF itu dia membeli saham di Bursa Efek negara lain. Nah, ini yang terkenal adalah contohnya adalah Eido. Jadi Eido itu portofolio reksadana yang dijual di bursa saham Amerika Serikat, kalau tidak salah di Nasdaq gitu ya, di New York. Jadi isinya adalah portofolio saham-saham emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi investor di Amerika itu tidak harus gitu ya, kalau mau investasi di emiten yang ada di Indonesia, misalnya di Waskita Karya misalnya begitu ya, tidak perlu mereka masuk ke Bursa Efek Indonesia sebagai investor di BI, tetapi mereka cukup membeli ETF ini yang kalau di Bursa Amerika itu yang terkenal ini EIDU. Nah, itu ETF atau Exchange Traded Fund. Gitu. Terus berikutnya yang ke-7 ada hedge fund, hedging. Jadi hedge fund sendiri ini, hedging ini sendiri dia lindung nilai sebenarnya. Perusahaan mungkin analoginya mirip dengan perusahaan asuransi. Jadi dia memberikan insurance gitu ya, memberikan lindung nilai terhadap misalnya harga minyak, harga komoditas, batu bara, atau bahkan kopi, gandum gitu ya, di lindung nilai. Nanti kita akan bahas detail di pertemuan-pertemuan setelah UTS tentang lindung nilai ini. Nah, modal untuk bisa memberikan jasa lindung nilai itu didapatkan dari investor. Nah, nanti investor itu akan mendapatkan bagi hasil dari hedge fund atau kegiatan hedging atau kegiatan lindung nilai yang dilakukan oleh hedge fund ini. Ini yang terkenal ada perusahaannya George Soros atau Soros Incorporation. Itu yang ke-7. Yang ke-8 ada private equity firms. Jadi private equity firms ini dia spesifik, dia sebagai financial intermediaries yang tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Jadi mereka memang spesifik. Contohnya ada 2 private equity firms ini, yaitu venture capital atau modal ventura dan LBO, leverage buyout firm. Kita bahas satu-satu. Modal ventura ini adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pinjaman ke startup gitu ya. Namanya modal ventura itu ciri khasnya adalah mereka siap rugi. Jadi mereka menanamkan uang di perusahaan-perusahaan startup. Perusahaan startup itu kan ya kalau untung akan untung, tapi potensi kerugiannya juga besar karena mereka mencoba bisnis yang baru. Nah, venture capital ini perusahaan-perusahaan yang memberikan modal ke startup ini. Jadi mereka memang siap rugi, siap uangnya hilang. Yang memberikan seed capital itu banyak sekali venture capital ini ya. Kalau yang terkenal di Indonesia itu ada GDP Venture, ada Sequoia Capital. Ini kalau nggak salah yang memberikan pinjaman ke Gojek di awal-awal Gojek itu berdiri. Kalau yang lokal ada Grup Jarum, itu juga punya venture capital sekarang. Terus kemudian yang kedua, private equity firms ini contohnya adalah LBO atau leverage buyout firms. Leverage buyout firm ini dia ciri khasnya adalah dia masuk ke perusahaan-perusahaan yang sedang turun atau sedang jelek kinerja operasionalnya gitu ya. Mereka masuk dan kemudian mengambil alih manajemennya, biasanya begitu. Jadi mengambil alih manajemen, mengambil alih operasional, sekaligus menyuntikkan modal, memberikan modal
supaya perusahaan itu naik lagi, perusahaan itu kinerjanya bagus lagi. Nah, itu disebut dengan LBO. Contohnya yang terkenal ini dari Singapura kalau nggak salah, North Star Group. Jadi mereka masuk ke BTPN dulu ya, BTPN. Kemudian mereka masuk ke brand Bread Life, roti Bread Life itu ketika perusahaan itu performanya tidak bagus, mereka masuk, ganti direksinya, ganti manajemennya, dan kemudian mereka suntik modal, suntik ekuitas. Ketika sudah naik lagi perusahaannya, kemudian mereka jual. Nah, itu leverage buyout firms. Nah, itu kita bahas tentang players di financial market yang menjadi tempat bagi investor atau perusahaan yang membutuhkan modal. Terus kemudian marketnya itu ada dua secara umum ya, ada money market dan ada capital market. Money market ini pasar keuangan yang dia memberikan pinjaman umumnya jangka pendek. Contohnya ada commercial paper atau corporate loan, ini biasanya jangka waktunya 1 tahun. Kalau yang diterbitkan negara ada SPN ya, surat perbendaharaan negara, atau kalau di US itu namanya Treasury Bills atau T-bills. Itu yang pertama. Jadi pasar keuangan yang memberikan instrumen atau pembiayaan jangka pendek. Terus yang kedua ada capital market, dia memberikan pembiayaan jangka panjang. Yang pertama contohnya pasar saham, Bursa Efek Indonesia gitu ya. Ada common stock, ada preferred stock, itu diperjualbelikan juga di sana. Kemudian ada pasar obligasi, corporate bond, pasar obligasi korporasi, ada pasar obligasi pemerintah, surat utang negara, ada juga yang bentuknya SBSN, surat berharga syariah negara atau sukuk. Jadi di contoh yang kedua ini, capital market ini atau pasar modal ini memberikan pembiayaan yang dia sifatnya lebih jangka panjang. Nah, demikian pembahasan kita tentang players yang ada di financial market. Nanti kita teruskan dengan bagaimana interaksi antara players tadi di dalam financial market. Terima kasih.